Kita baru aja berhasil melewati pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Beberapa akademisi bilang bahwa penyebaran wabah penyakit di masa lalu sudah pernah terjadi, seperti wabah Black Death pada era abad ke-14 yang telah membunuh sepertiga penduduk Eropa. Ketika memasuki era modern, juga muncul wabah SARS-CoV-1 dan 2, yang membunuh lebih dari 2,6 juta manusia hingga sampai pandemi COVID-19 kemarin. Walaupun umat manusia sudah pernah melalui wabah penyakit sebelumnya, tetapi kita masih sangat kesulitan dalam menghadapi penyebaran pandemi COVID-19. Hal ini pun memunculkan pertanyaan, kenapa kita masih kesulitan dalam menghadapi pandemi COVID-19? Apakah kita tidak mempelajari penyebaran wabah penyakit sebelumnya? Atau pola penyebaran penyakitnya berbeda setiap wabah yang terjadi? Halo guys, kembali lagi bersama channel ini, di mana kita akan membahas seputar cerita Nusantara di masa lalu. Kali ini kita akan ajak kalian semua untuk bersama-sama mengungkap cerita tentang apa yang terjadi pada era wabah kolera ketika menyerang kota Cirebon pada abad ke-19 sampai 20. Di sini kita bersama-sama ngelihat kembali ke masa lalu bagaimana wabah penyakit itu terjadi dan menyimpulkan apakah penyebaran wabah penyakit di masa lalu memiliki pola yang sama dengan pandemi COVID-19. Langsung aja, tanpa perlu lama-lama, yuk kita ungkap satu persatu bukti peninggalannya. Jadi, ini ceritanya. Sebelum kita mengulik lebih dalam wabah kolera yang terjadi di kota Cirebon pada masa lalu, kita akan mencoba untuk menyusun potongan dari bagaimana penyakit kolera bisa mewabah hingga ke Nusantara. Menurut beberapa sejarawan, mewabahnya penyakit kolera ini adalah salah satu dampak dari perkembangan industrialisasi pada awal abad ke-19. Salah satu sejarawan itu bernama Susan Blackburn. Hasil dari analisanya terhadap mewabahnya kolera di Hindia Belanda pada tahun 1820 itu disebabkan oleh kemajuan teknologi pada sektor industri dan transportasi, di mana nggak hanya membawa manusia semakin cepat dalam memproduksi dan distribusi barang, tetapi juga kuman yang kian cepat berkembang biak dan menyebar. Namun, hal ini memunculkan pandangan bahwa pada awal era masuknya industrialisasi merupakan penyebab utama terjadinya wabah kolera. Tentunya pandangan ini kurang tepat, karena penyakit kolera ternyata sudah dikenal sejak masa kuno. Hal ini pernah disebutkan oleh dokter bernama Hippocrates dan Galen pada era Yunani kuno, di mana dokter tersebut berhasil mengidentifikasi penyakit dari salah satu pasiennya. Dan hasilnya terdapat pada Ensiklopedia Britannica sekarang. Hasil identifikasi tersebut memiliki kemiripan dengan penyakit kolera. Nah, menurut catatan dari dokter tersebut, asal-usul dari penyakit itu diperkirakan dari dataran delta Sungai Gangga dan Brahmaputra di India. Akan tetapi, catatan tersebut sangat sulit untuk ditelusuri lebih dalam, dikarenakan catatan tentang penyakit ini sangat sedikit pada masanya. Hal ini diperkirakan karena penyakit yang diduga kolera itu masih belum mewabah secara luas, dan tradisi pencatatan pun belum menjadi kebiasaan pada era tersebut. Barulah ketika memasuki awal era industri pada abad ke-19 hingga 20, catatan tentang penyakit kolera mulai banyak dibuat. Pada periode masa itu, penyakit kolera mulai mewabah di beberapa negara di Asia Tenggara. Hal inilah yang membuat banyak sejarawan memiliki pandangan kalau penyakit kolera baru merambah di Asia Tenggara pada awal abad ke-19. Karena alasan itu juga, banyak sejarawan yang menghubungkan perkembangan industri sebagai salah satu penyebab mewabahnya penyakit kolera. Namun, pandangan ini disanggah oleh salah satu sejarawan besar yang berfokus terhadap sejarah Asia Tenggara bernama Anthony Read.
Di dalam bukunya Anthony Read yang judulnya Asia Tenggara dalam Kurun Niaga, menyebutkan bahwa penyakit kolera sebenarnya sudah ada jauh sebelum abad ke-19. Pendapat Anthony Read ini didasarkan pada laporan kematian dari pendiri Batavia, yaitu Jan Pieterszoon Kool pada tahun 1629, di mana penyebab kematiannya diduga akibat dari menderita penyakit tropis, yang kalau dilihat dari penderitanya mengalami gejala yang sama dengan penyakit kolera. Nah, jadi kesimpulan dari Anthony Read bahwa penyakit kolera memang telah ada jauh sebelum abad ke-19, tetapi baru mewabah pada awal abad ke-19. Karena peningkatan jumlah penduduk yang memadat, sehingga penularan menjadi lebih mudah. Menurut informasi dari surat kabar The Lokomotif Batavia Nieuwsblad dan pemberita Cirebon Penyakit, kolera sendiri mulai menyebar di Cirebon pada tahun 1909. Diduga wabah ini menyebar melalui saluran pipa air bersih yang telah terkontaminasi air sungai yang kotor. Hal ini juga diperparah dengan keadaan lingkungan kota yang sangat kotor dan juga saluran pembuangan air yang buruk. Kondisi pada awal abad ke-20 ini, kebanyakan rumah memang tidak memiliki kamar mandi. Karena itu, segala limbah dan kotoran dari manusia dibuang langsung ke kanal-kanal. Dengan kondisi lingkungan yang buruk ini, serta pemukiman yang padat membuat kuman penyebab kolera berkembang dengan sangat cepat. Kondisi pada sektor tenaga kesehatan pada masa tersebut juga semakin sulit untuk membendung penyebaran wabah kolera pada awal abad ke-19. Pengetahuan tentang penyakit kolera masih sangat terbatas. Bahkan, pada tahun 1860-an, terjadi perdebatan dari tenaga kesehatan. Apakah penyakit kolera sendiri menular atau tidak? Baru pada tahun 1883, penelitian mengenai penyakit kolera mulai mengalami kemajuan. Sejak seorang bakteriolog dari Jerman berhasil mengidentifikasi kuman penyebab kolera, yang diberi nama Vibrio cholerae. Bakteri itu diketahui mempunyai apa yang disebut flagel sehingga aktif bergerak. Ia biasa dijumpai pada tinja atau muntahan penderita kolera. Bakteri ini sering mencemari air sumur dan juga kanal di kota Cirebon yang kotor atau terbawa oleh lalat. Penemuan ini pun memberikan gambaran bahwasannya masyarakat Cirebon pada awal abad ke-19 sampai 20 memiliki kebiasaan buruk yang mengakibatkan penyebaran wabah kolera, yaitu kebiasaan mandi di sungai yang telah terkontaminasi atau meminum air sumur yang gak dimasak terlebih dahulu. Menurut sejarawan Dimas Emalia, terdapat 2 wilayah di Cirebon yang terserang wabah kolera paling parah, yaitu wilayah Cangkol dan Tangkil. Masyarakat Cirebon sendiri mengenal penyakit kolera sebagai penyakit muntaber atau muntah dan berak. Karena penyakit kolera sendiri ditandai dengan serangan demam yang tinggi, kram di bagian perut, juga muntah dan diare akut. Dari gejala-gejala itu membuat penderita kolera akan mengalami dehidrasi berat, hingga berakibat fatal bila tak segera diobati. Bahkan, dalam jangka waktu 12 jam, kalau penderita tersebut tidak segera diobati, ia akan mengalami kematian. Nah, total korban wabah kolera di kota Cirebon sendiri mencapai 50.000 orang. Dengan 29.709 orang menderita demam tinggi dan 21.883 orang muntah-muntah. Wabah kolera ini juga mengakibatkan perekonomian di kota Cirebon terganggu. Beberapa pabrik gula hingga pedagang beras terpaksa menutup usahanya dan mengalami kerugian yang cukup besar. Nah, menuju akhir abad ke-19, penelitian terkait penyakit kolera sudah lengkap. Menurut sejarawan Patrick Beck, bermodalkan pemahaman yang lebih memadai, pemerintahan kolonial Belanda berhasil menekan laju penyebaran wabah kolera pada akhir tahun 1910-an. Langkah awal penanganan ini
dengan melakukan peningkatan terhadap deteksi dini terhadap penyakit kolera dengan membentuk Jawatan Intelijen Kolera. Jawatan Intelijen Kolera ini bertugas untuk menangani masalah kasus-kasus kolera yang nggak terlapor di dalam kampung-kampung. Selanjutnya dilakukan pula pengembangan pada sektor rumah sakit sipil dan militer yang difokuskan untuk merawat pasien kolera agar tidak menular kepada pasien lainnya. Lalu langkah terakhir yang diambil yaitu dengan mensosialisasi tentang kesadaran hidup bersih di antara warga kota. Hingga tahun 1914, pemerintahan kolonial melakukan aksi vaksinasi massal. Hal ini ternyata sangat efektif untuk mengurangi penyebaran wabah kolera. Setelah tahun tersebut, wabah kolera akhirnya mulai meredam. Itu dia cerita dari wabah kolera di Cirebon pada abad ke-19 sampai 20. Gimana menurut kalian? Kalau dibandingkan dengan pandemi COVID-19, bagaimana? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentarnya tentang cerita wabah kolera. Apakah bisa dijadikan referensi untuk menangani pandemi COVID-19 atau sudah berbeda secara keseluruhan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, biar kita bisa terus berkarya untuk menyusun cerita-cerita lainnya tentang Nusantara di masa lalu. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.